Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Tamam, NIM 2020210173. Di sini saya akan melakukan uji reliabilitas dan uji validitas dan uji regresi linier. Pertama-tama kita pergi ke Microsoft Excel dulu untuk mengopi data ke Sitata, yaitu dengan Ctrl A dan Ctrl V. Lalu kita pergi ke aplikasi Sitatanya, ke bagian data editor, dan Ctrl V, pilih menu yang kedua, yang variable names. Dan ini bisa kita lihat di sini datanya sudah muncul. Kita bisa close terlebih dahulu. Untuk menguji reliabilitas dan uji validitas dan regresi linier, kita pergi ke menu statistik, multivariate analysis, dan ke Cronbach's Alpha. Nah, di sini kita melakukan satu persatu, yaitu dengan cara klik X11, X12, X13, X14, dan total, dan klik submit. Nah, setelah itu kita pergi ke option, centang display item test, klik submit. Di sini kita bisa lihat muncul data X1 sudah muncul, maka kita melanjutkan ke data yang X2 dan X3 yang Y. Caranya sama seperti yang pertama. Kita hapus terlebih dahulu, pilih yang X2, X21, X22, X23, X24, dan total, submit. Data X2 nya sudah muncul, maka kita lanjut ke Y. Y1, Y2, Y3, Y4, dan total Y. Klik submit. Kita bisa close ini. Maka kita lihat di sini semua datanya sudah muncul, X1, X2, dan Y. Untuk menguji reliabilitas, kita melihat dari total X1-nya. Total X1-nya yaitu 0,6250. Di sini kita copy totalnya. Nah, kita taruh ke kolom uji reliabilitas di kolom Cronbach's Alpha. Ctrl V. Maka di sini bisa dikatakan reliable ketika Cronbach's Alpha-nya melebihi dari nilai standar R table. Maka bisa kita lihat di sini Cronbach's Alpha-nya melebihi dari nilai standar R table-nya, maka dikatakan reliable. Dan begitu pun seterusnya untuk X2 dan Y. Maka kita lihat terlebih dahulu ke Sitata. Kita lihat untuk X2 nya sama dengan nilainya sama dengan yang X1. Untuk yang Y yaitu nilainya 0,7812. Kita copy, kita paste di Y, dan untuk X2 nya kita ambil dari sini. Maka kita lihat dari nilai Cronbach's Alpha X2 dan Y sudah bisa melebihi nilai standar R table, maka bisa dikatakan reliable.
Dan untuk uji selanjutnya yaitu uji validitas. Uji validitas ini bisa kita lihat dari nilai standar satu persatunya dari nilai alfa yaitu x1 1, x2 x2 1 yang dan y1 dan seterusnya. Maka kita coba lihat nilai dari x1 1, nilai alfanya yaitu 0,6528. Kita copy, kita pergi ke Microsoft Word, kita paste di kolom alfa di uji validitas, kita Ctrl V, nilai x1 nya, nilai alfa ini bisa dikatakan valid ketika melebihi dari nilai standar. Jika tidak valid, itu tidak melebihi dari nilai standar atau lebih kecil dari nilai standar nilai alfanya. Maka di sini nilai x1-nya melebihi nilai standar, maka bisa dikatakan valid. Dan begitu pun seterusnya sampai variabel y. Nah, untuk yang x21 nilai x21 alfanya itu 0,4864. Kita copy, kita taruh di kolom yang x21 di kolom alfa, kita Ctrl V, maka kita bisa lihat di sini yaitu bisa dikatakan valid melebihi dari nilai standar. Dan kebetulan di sini nilai x1, x2, dan y tidak ada yang lebih kecil dari nilai standarnya. Berarti bisa dikatakan valid. Nah, dan selanjutnya yaitu uji regresi linier. Untuk melakukan uji regresi linier yaitu di bawah di kolom komen kita bisa ketik regress spasi, kita ke layar kanan, kita pilih variabel y, klik 2 kali dan x1 dan x2, lalu kita tekan enter. Nah, di sini nilai regresnya sudah muncul. Kita bisa melihat dari sini. Untuk uji regresi linier ini ada dua uji, yaitu uji F dan uji T. Untuk uji F ini kita bisa lihat dari nilai probabilitasnya yaitu F4 0,4645. Lalu kita membandingkan dengan nilai alfa, yaitu dimana nilai alfanya itu 1%, 5%, dan 10%. Maka harus diubah ke nilai angka desimal, yaitu 0,01 dan 0,05 dan 0,1. Dilihat dari nilai probabilitas, nilai F ini 0,4645 untuk dibandingkan dengan nilai alfanya itu lebih besar dari nilai alfanya. Jadi bisa disimpulkan x1 dan x2 tidak berpengaruh secara simultan terhadap variabel y. Dan untuk uji selanjutnya yaitu uji T. Uji T secara parsial atau satu persatu. Kita lihat dari sini untuk nilai x1-nya 0,608 dan 0,447. Nah, kita membandingkan dengan nilai alfa yaitu 0,01 dan 0,05.
5 dan 0,1. Jadi setelah dibandingkan dengan nilai alfa, ini tidak berpengaruh secara parsial terhadap variabel y. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.